Oke, selamat malam kepada semuanya. Kembali lagi bersama saya Salvian di mini podcast pada hari ini. Di sini kita kedatangan tamu yaitu seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang sekarang sudah semester 7. Semester 7 yang kemarin habis katanya KKN pusing di tempat terpencil yang kagak ada jaringan dan kagak ada keramaian katanya. Perkenalkan ini di sini ada Mas Dwi yang Ya, biasanya dipanggil seorang arahat katanya di kampus. Gimana Mas Dwi sekarang itu lagi kerjanya lagi ngapain aja? kalau sekarang ya setelah PPL ya seperti teman-teman tahu, mungkin tahu teman-teman ya setelah kita masa KKN kita selanjutnya ya soal mahasiswa melaksanakan PPL seperti itu sih Mas. Ya PPL saat ini sih saya sedang melaksanakan PPL di satu sekolah di Tangerang. di mana Mas? Di SMA Dharma Putra seperti itu. Ngajar kelas berapa aja Mas? Nah, kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar di unit SMA seperti itu. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Untuk malam ini kita ada sebuah topik yang menarik sih ini. Apa tuh, Mas? Tentang media sosial Mas. Oh, boleh. Saya mau nanya-nanya ini dikit sih. Menurut Mas sendiri nih, gimana sih penggunaan media sosial di Indonesia saat ini? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagi saya ya bisa Gimana? ya tidak mengagetkan tapi juga bisa memprihatinkan sih. Bisa dikatakan Prihatin gimana? memprihatinkan. Ya, saya ya sedikit pernah membaca suatu survei yang dilakukan oleh Simon Camp seperti itu bahwa masyarakat Indonesia ini termasuk dalam peringkat ke-29 dari 32 negara di negara Asia Pasifik sebagai masyarakat yang beradab seperti itu. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa dari hasil survei tersebut masyarakat Indonesia berada di ranking 3 sebagai masyarakat yang tidak Keren. beradab dalam menggunakan media sosial seperti itu. Sangat keren nih Indonesia. Nah, ya kita banyak lah ambil contohnya ya seperti Apa Mas? kita lihat aja postingan dari seorang public figure gitu. Misalkan dia memposting sesuatu yang sifatnya kontroversi, maka akan langsung dihujat oleh masyarakat Indonesia sendiri kan dalam Iya media benar sosial. sih. Dengan mengeluarkan kata-kata makian, kemudian malah ada juga yang Memuji. karena memikirkan cuan jadinya malah membuat berita-berita bohong yang seakan-akan lebih menyudutkan lagi public figure tersebut. Iya, benar. Berita hoax berarti. Iya. tepatnya. Makanya ya menurut saya sih itu ya cukup memprihatinkan lah bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menggunakan media sosial dengan bijak seperti itu. Bijak. Untuk Ini sebagian besar. untuk sebagian besarnya berarti rata-rata itu sangat jelek berarti. Ya memprihatinkan. Sangat memprihatinkan banget. Ini untuk selanjutnya itu kan Mas Dwi sendiri sekolah di apa namanya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri kan Sriwijaya. Nah itu menurut pandangan Buddhis itu gimana sih tentang perilaku penggunaan media sosial itu sendiri? Oke. Ini juga pertanyaan cukup berat bagi saya. Sebenarnya ya seperti kita tahu bahwa media sosial ini adalah salah satu sarana atau media kita untuk berkomunikasi kan. Ya, Nah, benar. kalau kita tarik bahwa komunikasi itu sendiri kan bisa dikatakan sebagai ucapan seperti itu kan. Berkomunikasi berarti kita berucap seperti itu. Nah, hanya saja kan kalau media sosial kita berucapnya dengan menggunakan jari seperti itu. Dengan lewat smartphone seperti itu. Smartphone Nah, yang dari pikiran Ya, turunin ke smartphone. keketikan ya di smartphone. Nah, berarti itu kan bisa dikatakan bahwa kita tarik bahwa penggunaan media sosial itu yang secara bijak dapat dikaitkan dengan sama waca atau ucapan benar seperti itu. Nah, Sang Buddha sendiri menjelaskan bahwa dalam berbagai sutta sama waca itu sendiri adalah terdiri dari ucapan yang menyenangkan, yang mengandung kebenaran, yang tidak menyakiti, tidak menghujat dan sebagainya. Nah, berarti ketika kita menggunakan media sosial bahwa berarti kita seharusnya berkomunikasi secara menyenangkan, kemudian
mengandung kebenaran, bahwa berita apa yang kita sampaikan dalam media sosial itu tidak bohong, kemudian apa yang kita sampaikan itu informasinya menyenangkan, di, dengan perkataan yang lembut seperti itu, tidak kasar. Iya. Dan juga kita juga memberikan pengetahuan bagi pengguna media sosial lainnya seperti itu. Jadi ya seharusnya kalau kita tarik pengguna media sosial dengan yang kita tarik dengan sama waca, berarti seharusnya kita menggunakan media sosial dengan menyebarkan informasi yang menyenangkan, dengan perkataan yang baik, kemudian mengandung pengetahuan dan tidak berbohong atau mengandung kebenaran itu sendiri. Kebenaran. Ya, kalau yang itu kalau udah benar tapi itu tujuannya untuk cuan itu gimana? Nah itu misalkan Untuk kita, popularitas nah itu kan ada. ya itu Ya, kayak betul sih. gitu. Ya betul, itu juga cukup banyak terjadi. Nah ketika kita hanya memikirkan popularitas atau hanya memikirkan materi dari pengguna media sosial, maka ya, pasti nantinya kita semakin lama akan meninggalkan pelaksanaan moralitas itu sendiri. Nah maka dari itu ya sebaiknya yang kita utamakan dalam menggunakan media sosial itu sendiri ya untuk memberikan pengetahuan bagi pengguna media sosial lainnya. Memberi pengetahuan kepada banyak orang biar mereka Iya. pada tahu. Jadi nantinya akan terbentuk juga sebagai masyarakat digital yang beradab seperti itu atau yang bijak gitu. Yang berpengetahuan nih intinya. Iya, betul. Ini waktunya juga udah malam mungkin ya. Karena kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin cukup sekian dari mini podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Dwi Ya, sharing-sharingnya. sama-sama, Mas. Semoga memberikan banyak manfaat kepada teman-teman yang mendengarkannya. Mungkin cukup sekian dari mini podcast pada hari ini. Mungkin selamat malam and see you. Goodbye.